Hello guys, pada pembahasan kali ini kita akan ngomongin OJK nih, Otoritas Jasa Keuangan. Let's check it out. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini dibentuk berdasarkan UU RI nomor 21 tahun 2011 guys. Selain karena UU RI tersebut, juga karena faktor lain ya guys. Nah, untuk lebih lengkapnya itu karena pertama, perkembangan sistem keuangan, permasalahan di sektor ekonomi, dan yang terakhir karena amanat dari UU RI tadi guys. Nah, perkembangan sistem keuangan itu mencakup konglomerasi bisnis, hybrid product, dan regulatory arbitrage. Untuk permasalahan di sektor keuangan itu mencakup moral hazard, perlindungan konsumen, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir adalah amanat UU RI yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan guys. Nah, teman-teman udah tahu belum tujuan otoritas jasa keuangan itu apa? Berdasarkan pasal 4 UU nomor 21 tahun 2011, bahwa tujuan OJK adalah mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, OJK juga memiliki tugas guys. Adapun tugasnya adalah pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya guys. Nah, kalian udah tahu belum guys, wewenang-wewenang dalam OJK itu ada berapa? Nah, dalam OJK itu ada dua wewenang guys, yaitu wewenang peraturan dan wewenang pengawasan. Untuk wewenang peraturan mencakup antara lain, menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK, menetapkan peraturan UU di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis dan pengelolaan statute pada lembaga jasa keuangan, dan menetapkan peraturan mengenai sanksi guys. Lalu kemudian ada wewenang pengawasan yang mencakup pertama, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan kegiatan jasa keuangan lainnya guys. Yang kedua, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, melakukan penunjukan dan penggunaan pengelola statute. Kemudian yang keempat, menetapkan sanksi administratif. Dan yang terakhir, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, dan pengesahan. Nah, dari wewenang tersebut kemudian diimplementasikan baik dari pengaturan maupun pengawasan guys. Nah, implementasi pengaturan mencakup antara lain. Pertama, seluruh peraturan BI berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke OJK guys. Kemudian program harmonisasi peraturan antar sektor keuangan. Lalu dan prinsip rule making rules dalam penyusunan peraturan. Lalu implementasi pengawasan mencakup pertama, pola konsolidasi pengawasan mengikuti pendekatan yang ada atau downstream. Namun akan dikembangkan pola pengawasan terintegrasi dengan mengacu pada international best practice guys. Kemudian perlu disediakan data lebih akurat dan up to date dengan dukungan infrastruktur TSI yang efektif dan efisien. Capacity building SDM terus dilanjutkan, serta pola komunikasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan dan stakeholder guys. Nah, lalu apa sih tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh OJK? Nah, dalam pengawasan sektor keuangan, aspek pengawasan akan semakin kompleks, mencakup aspek mikroprudensial yang mengedepankan faktor kesehatan institusi keuangan secara spesifik, atau soundness of financial institution, dan aspek makroprudensial yaitu aspek pengawasan stabilitas sistem keuangan. Lalu pola koordinasi antar lembaga perlu disusun sehingga dapat diminimalisir overlap antar institusi dan loophole pengaturan dan pengawasan guys. Nah, itulah pembahasan mengenai OJK, Otoritas Jasa Keuangan guys. Jangan lupa like and subscribe. Matur suwun.